Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil alamin wa qayyumus samawati wal ardhin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bil kitabil mubin al-fariq bainal huda wad dhalali wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa barakallahu Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, pengorbanan waktu dan tenaga kita menjadi investasi kebaikan yang insyaallah akan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam ya, ada acara itu 40 harinya ada kawan, bukan kawan sebenarnya, meninggal ya ceritanya itu. Kemudian kita hadir, salah satu yang mengisinya tuh salah seorang ustadz, kemudian pengusaha juga, membina beberapa kelompok usaha beliau. Ada hal yang menarik yang beliau ceritakan dan ini ingin saya bagi karena berkesan gitu. Yang saya tahu Bapak Ibu rahimakumullah, di antara beberapa riwayat baik dari sahabat maupun dari salafun salih, jadi kalau ada salah seorang di antara mereka yang meninggal, kemudian di antara kawan atau keluarganya itu kadang bermimpi tentang keadaan orang yang telah meninggal tersebut, dan karena orang-orang saleh, jadi mimpinya tentang keadaan orang yang sudah meninggal itu baik-baik semua. Nah, beliau cerita bapaknya ini meninggal dalam keadaan jarang sholat. Ini beliau padahal beliau sudah dari SMP ngisi di majelis-majelis gitu, didorong oleh gurunya. Jadi bapaknya cerai waktu SMP, kemudian ketika beliau satu SMA bapaknya meninggal. Beliau menangis sedih itu bukan karena meninggal, tidak semua orang juga pasti meninggal, cuma karena background yang jarang sholat itu yang membuat beliau sedih. Nah, Bapak rahimakumullah, setelah beberapa waktu beliau, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan dititipkan rezeki yang banyak. Ini yang beliau lakukan. Seringkali beliau meniatkan ibadah yang dilakukan, entah itu bangun masjid, entah itu ketika umroh atau apapun itu, untuk ayahnya, khususnya ayahnya, karena beliau tahu sekali itu ayahnya itu seperti itu kondisinya. Dan kabar gembira ini di awal tahun kemarin, jadi beliau mimpi bapaknya, beliau diajak ke suatu tempat yang cukup luas, ada panggung di sana, dan beliau melihat bapaknya tuh wajahnya bersinar sekali, putih berseri itu, nampak bahagia. Jadi bapaknya tuh turun dari panggung berlari, kemudian memeluk, menciumi tangan, kemudian kaki beliau. Hanya itu. Ketika ngobrol dengan kakaknya cerita mimpi juga tentang ayahnya. Jadi ayahnya berterima kasih sekali, berterima kasih atas doa-doa yang dilantunkan oleh anak-anaknya. Nah, Bapak ini jadi terinspirasi tentang orang-orang yang sudah mendahului kita, entah itu dari keluarga kita, ayah atau ibu, saudara kita. Kalau kita berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukkan atau kabarkan berita gembira kepada kami tentang tempat di mana orang-orang tercinta kami yang sudah tiada. Dan kemudian kita mendoakan beliau. Wabil khusus memang terkait dengan orang tua, memang ada keterangan yang khusus dalam Adabul Mufrad. Imam Bukhari menggambarkan misalnya
mayat itu kemudian diangkat ke tempat yang sangat tinggi dan mulia, sampai terkagum-kagum, takjub yang mayat ini teh. Ada apa ya Allah? Ada apa ya? Lalu kemudian dikatakan kepada mayat ini, anakmu sedang mendoakanmu, gitu. Jadi demikian rupa itu. Makanya kata beliau, yang tidak boleh kita lupakan, wabil khusus untuk orang tua yang sudah meninggal, adalah doa. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun seseorang jadi kalau kita nggak mendoakan orang tua kita ba'da 5 waktu sholat itu sudah termasuk kategori durhaka itu sih. Keren kan sih? Saking besarnya hak orang tua kepada kita, dan mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memuliakan. Dalam keterangan yang lain memang ada, Bapak Ibu rahimakumullah, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat orang tua kita. Misalnya orang tua kita seperti tadi kasus yang Ustaz pengusaha tadi, beliau berusaha sesoleh mungkin gitu ya, berusaha sekuat kemampuan untuk melakukan amal-amal saleh, sebagian besar diniatkan untuk kedua orang tuanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada wabil khusus pada ayahnya ini, diangkat derajatnya, dimuliakan sedemikian rupa. Dan kata beliau, mimpi itu meskipun Allah alam ya, kita tidak bisa mengklaim kecuali mimpi para nabi, tapi kata Nabi SAW, firasat orang mukmin itu bahasnya gini, hati-hati dengan firasat orang mukmin, karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya itu adalah kabar gembira, berita yang paling menggembirakan sepanjang hidup saya, kata beliau. Beliau paham agama, beliau tahu kondisinya, kondisi bapaknya itu, lalu kemudian qadarullah dimimpikan tentang hal tersebut, dan ini menjadi kebahagiaan yang selalu beliau ceritakan gitu. Mobil khusus ketika tadi malam ketika mengenang salah satu guru yang sudah meninggal 40 hari yang lalu, itu diceritakan oleh supaya kita tidak lupa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, tetap tersambung dalam doa-doa kita. Ibu bapak rahimakumullah, sekedar ceritanya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan juga kesabaran untuk terus mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita, dan pada akhirnya pun kita akan bersama dengan mereka, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang terbaik, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, di tempat yang mulia, yang disenangi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Ibu bapak rahimakumullah, bahasan kita karena sekarang ini bulan Maulid ya, bulan Maulid, dan kitab-kitab sirah itu sangat banyak sekali. Ada analisis sirah dari Ibnu Hisham, dari Ramadan Al-Buti, atau yang enak kita bacanya itu Safiur Rahman Mubarak Al-Furri, kisah Nabi SAW dari mulai kelahiran atau sebelum kelahiran sampai kemudian meninggalnya. Tapi karya Imam At-Tirmizi ini, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ini khusus membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri Nabi SAW, ciri fisik gitu. Seakan-akan kita bisa bayangkan gitu. Bisa membayangkan. Kan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dalam bertetangga, bersosialisasi misalnya, ketika ditanya Ustaz Farhan yang mana? Gitu. Oh, yang begini, fisiknya begini, cara jalannya begini gitu. Atau Pak Haji Agus yang suka duduk di sebelah sana misalnya, Pak Eroi sebelah sini yang pakai kacamata gitu. Ciri-ciri fisiknya itu kita ketahui, dikenal gitu, seperti itu. Nah, dan ini bagian dari ikhtiar kita untuk lebih dekat, lebih mengenal Nabi SAW, bahwa beliau adalah manusia sebagaimana manusia pada umumnya. Beliau ngantuk, beliau tidak tidur, beliau makan, beliau minum. Ana basyarum mithlukum, saya sebagaimana pada umumnya kalian, manusia, bukan orang yang mempunyai kedikjayaan, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tidak begitu. Tidak begitu. Ya, Nabi SAW seperti kita. Ada reality show, Ibu bapak rahimakumullah, yang di daerah Timur Tengah ya. Ceritanya tentang laukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainana. Bagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam
hadir di sekeliling kita. Atau dalam pertanyaan yang lain, bagaimana kalau Nabi berkunjung ke rumah kita? Apa yang ingin kita ceritakan kepada beliau? Gitu. Itu rata-rata orang yang diwawancarainya itu ya sedih-sedih lah gitu ya. Gimana kalau Nabi SAW hadir di hadapan kita? Kita bisa curhat securhat-curhatnya kepada beliau. Atau ketika ditujukan kepada anak-anak, ketika anak-anak ditanyakan, gimana kalau Nabi SAW berkunjung ke rumahmu? Sebagian besar mengatakan, saya bahagia sekali, saya akan buat rumah tuh lebih islami, katanya. Dibacakan ataupun dinyalakan murattal Al-Quran supaya Nabi SAW betah di rumah saya. Ada yang anak kecil ketika ditanya begitu, saya akan minta uang kepada orang tua saya, akan saya berikan jajanan untuk Nabi SAW sebagai bagian atau bukti kegembiraan. Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah menceritakan tentang detail sosok Nabi SAW. Misalnya tentang bentuk tubuh Nabi SAW. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentunya. Diriwayatkan Nabi SAW tidak berperawakan terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu pendek. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak lurus kaku, ikal bergelombang. Kalau yang rambutnya rada bergelombang, ya mirip-mirip lah seperti itu. Badannya tidak gemuk, nah ini. Dagunya tidak lancip dan wajahnya agak bundar. Bahkan di antara sahabat itu, Ibu Bapak, ada yang beliau mengatakan begini, saya melihat purnama dan saya lihat wajah Nabi SAW, dan wajah Nabi lebih indah dibanding purnama. Gitu. Atau dalam kasidah itu yang Qomarun, gitu. Purnama, jadi wajah Nabi diibaratkan bulan purnama. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik, bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai pusat. Jarang kalau lihat rata-rata orang Asia ya punya bulu yang lebat gitu. Tapak tangan dan kakinya terasa tebal. Beliau berjalan, seluruh badannya ikut berpaling. Dalam riwayat yang lain, kalau beliau berjalan itu seperti sedang berjalan di turunan gitu, tegak gagah. Bila beliau berpaling, seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Ketika beliau berpaling, seluruh badannya ikut berpaling. Ini bagian ihtiram, ya. Menghormati yang diajak bicara. Kadang kalau kita ada yang memanggil, ada yang ngajak ngobrol, kemudian kita hanya mengerlingkan matanya saja gitu, itu kan kurang sopan. Ini mau ketika ada yang diajak ngobrol, beliau memalingkan seluruh badannya, menghadapkan seluruh badannya, seakan-akan orang tersebut diperhatikan secara utuh oleh Nabi SAW. Dan kita senang biasanya Bapak Ibu kalau kita ngajak ngobrol, kemudian orang itu ngadep kita gitu, kontak mata, kemudian ya seperti itu. Di antara bahunya terdapat khatamun nubuwah. Dalam riwayat, tanda kenabian itu di antara dua bahunya seperti tanda lahir gitu. Dalam riwayat yang lain, tanda kayak telur burung dara yang berbulu, khusus untuk Nabi SAW. Jadi tanda khatamun nubuwah, tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Gimana nggak pemurah gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah bersihkan hatinya ketika usia 3 atau 4 tahun dalam peristiwa pembelahan dadanya. Dadanya dibelah, dikeluarkan unsur setan dalam dirinya. Seperti itu. Dan jangankan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki pribadi akhlak yang sangat mulia. Suatu saat Nabi SAW datang ke masjid, lagi berjalan, kemudian ada yang meludahi kepada beliau, diludahi. Besoknya jalan sana, diludahi lagi. Besoknya jalan lagi ke sana, diludahi lagi. Suatu saat ketika jalan ke masjid, nggak ada yang meludahi. Tengok kanan, tengok kiri. Ketika ditanya Rasulullah, ada apa?
Ini setiap kali saya lewat sini pasti ada yang meludahi. Sekarang nggak ada. Ketika ditanya-tanya, oh si fulan ya Rasul sedang sakit. Pulang dari masjid, beliau langsung menjenguk orang tersebut. Menjenguk orang yang meludahi kita. Kalau kita, Bapak Ibu, setiap kali mau ke masjid, misalnya tadi ludahi, kemudian nggak ada yang ludahi, tanya tetangga, oh sedang sakit, alhamdulillah, gitu. Misalnya, oh itu azab dari Allah, gitu kita mau kasih. Ini mana Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, datang mengetuk pintu, ini orang yang lagi yang sakit, gitu. Ketika kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta merta orang ini kemudian sadaqta ya Muhammad, engkau ini benar Muhammad. Kemudian dia mengucapkan kedua kalimat syahadat. Ketika pamannya meninggal, istrinya meninggal, disebut amul huzni, tahun duka cita. Berat sekali, sedih sekali beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi ke Taif dengan harapan kalau di Mekah sudah berat, orang-orang nggak mau menerima risalah dakwah, maka mudah-mudahan di Taif ada hati-hati yang masih lembut yang bisa menerima dakwah ini. Bersama Zaifah, bersama Zaid bin Thabit, beliau kemudian pergi menuju Taif. Di Taif orang-orang sudah dihasut sebelumnya, sehingga beliau datang bukannya disambut, malah disambit, dilempari, dihina, dicaci maki, dilempari dengan batu dan lain sebagainya. Sampai kemudian beliau berlindung di sebuah kebun anggur milik penduduk Taif. Dan di sanalah kemudian Allah perintahkan malaikat. Malaikat datang, bahasanya tuh, angkat dua tanganmu Muhammad, doalah, minta. Bapak Ibu rahimakumullah, secara psikologis gitu, kalau orang sedang dalam kondisi tertekan, difitnah, dijelek-jelekan, dituduh dan macam-macam, dan kondisi titik nadir yang paling bawah gitu, kemudian ada orang mengulurkan pertolongan dengan kekuatan yang luar biasa besar, secara psikologis ya, kita pasti akan mengaminkan apapun yang diminta orang itu. Misalnya ada jamaah tiba-tiba dimusuhan gitu, di jamaah tahun mutiara teh, nggak dikasih nggak diajak bicara, nggak disapa, kalau dia ucap assalamualaikum nggak ada yang mau jawab, kemudian dikucilkan lah gitu, dikucilkan. Lalu tiba-tiba ada orang yang mendengar kisah ini, tersentuh hatinya, kemudian datang ke Bapak, kalau gitu daripada di Taman Mutiara nggak ada yang mau menerima, menikah itulah Abi Gedung Bumi di Kota Baru misalnya, di KBP, mending tinggal di sana saja misalnya itu. Dua orang yang makumullah secara psikis, tapi Nabi SAW tidak. Beliau kemudian bahkan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Yang aku harapkan keluar dari sulbi mereka itu keturunan-keturunan yang mengesahkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abu Bakar naik jadi khalifah, kemudian banyak wilayah-wilayah Islam yang melepaskan diri dari kekuasaan kaum muslimin. Salah satunya enggan mereka bayar zakat. Ini penduduk Taif ini berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang amat lembut dan paling ramah dalam pergaulan. Lembut sekali, lemah lembut, paling ramah dalam pergaulan. Jangankan kepada yang sudah beliau kenal, yang tidak beliau kenal pun beliau bersikap lemah lembut. Suatu saat di masjid, dan dulu masjid tidak ada bentengnya, tidak ada dindingnya begitu, hanya tiang-tiang saja. Datang seorang badui, kemudian kencing di salah satu sudut masjid. Itu para sahabat sudah siap menghunus pedang untuk memberikan pelajaran. Kata Nabi, jangan dulu, biarkan selesaikan hajatnya dulu. Selesai hajat, beliau ambil air, beliau datang kepada badui itu, kemudian setelah menyiram, beliau kemudian mengatakan, ini masjid, tempat yang suci, nggak boleh kita buang air sembarangan. Lalu kemudian Arab badui itu berdoa, ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan Muhammad, dan jangan kepada orang selainnya gitu. Dan Nabi, jangan membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika beliau berjalan, tiba-tiba dari belakang ditarik sorban beliau sampai
bekas di leher beliau, ditarik dengan sangat kuat. Lalu kemudian orang ini mengatakan, ya Muhammad, berikan hak yang Allah berikan kepadaku, hakku dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, gitu. Jadi minta sorban, tapi caranya begitu, Pak. Kebayang kalau kita lagi jalan ditarik, kita mengajak ribut gitu. Tapi kata Nabi SAW, lepaskan sorbannya, beliau berikan. Sesimpel itu, sesederhana itu, tidak memperumit dan mempersulit permasalahan. Maka Nabi mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Basyiru wa la tunaddiru, gembirakan orang tuh, jangan disedih-sedihkan, diancam-ancam. Ini bagian dari metode dakwah Nabi SAW. Barang siapa yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kenikmatan jumpa Nabi SAW, setidaknya di dunia, dalam mimpi lah misalnya. Salah seorang ulama mengatakan, kalau ingin mimpi jumpa Nabi SAW, timbulkan atau munculkan kecintaan yang sangat dalam hati kita kepada Nabi SAW. Kalau Habib Munzir Al-Musawwal, salawatnya tuh kepada Nabi SAW, salawatnya pendek, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi 5.000 sehari, 5.000 kali nih. Muhammad wa bagian dari keinginan untuk selalu dekat dengan Nabi SAW. Setidaknya kita kenal dengan beliau. Kalau para orientalis, orang-orang di sana yang melecehkan Nabi SAW dengan membuat kartun-kartun gambar Nabi SAW, karena mereka ya tujuannya begitu, ingin mendiskreditkan. Kan kita mah ingin bagian dari bentuk kecintaan kita, meskipun kita belum pernah jumpa, tapi kita lakukan apa yang diomongkan beliau, apa yang dicontohkan oleh beliau, kita melakukan. Mencintai orang yang kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa berinteraksi, itu mah bukan hal yang spesial sebenarnya. Ini biasa aja, apalagi orang itu kemudian mencintai kita, balik mencintai kita. Tapi mencintai orang yang belum pernah jumpa, ini Pak agak sangat spesial nih. Gak pernah kita lihat Nabi SAW, gak pernah kita dengar langsung Nabi SAW. Ibu Pak rahimakumullah, di antara ulama-ulama hadis itu, ketika beliau membahas hadis itu, beliau mengkhususkan, jadi kalau bahas hadis ini menyengaja untuk mandi dulu, memakai wangi-wangian. Ketika kebiasaan itu ditanyakan kok seperti itu, jawabannya, apakah engkau tahu dengan siapa sebentar lagi saya akan berjumpa? Berjumpa dalam kaul, dalam perkataan ataupun dalam riwayat Nabi SAW. Bagian dari ihtiramnya, menghormati Nabi SAW. Tapi bermakna ini bentuk khatamun nubuwahnya. Jadi sepotong daging berwarna merah di antara kedua bahu beliau, sebesar telur burung darahnya, cukup besar ya. Dalam riwayat yang lain mah berbulu itu teh. Kemudian rambut Nabi SAW tidak terlalu keriting, tidak lurus, dan agak panjang rambut Nabi itu, mencapai kedua daun telinga. Anak-anak sekolah itu kalau rambutnya sudah ke telinga itu biasanya harus dipotong, ya, sopan gitu ya. Kalau berdalil Nabi ada berarti bagian pendisiplinannya. Bahkan ada riwayat bagaimana Nabi SAW menyisir rambutnya. Nabi ini sering menyisir rambutnya ke belakang, aja. Kemudian orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri atau ke kanan, belah kenca belah katu begitu ya. Nah. Dan ahlul kitab biasanya menyisir rambutnya ke belakang. Dan Nabi SAW senang menyesuaikan dengan ahlul kitab. Jadi kalau lihat ahlul kitab nih ke belakang, Nabi ikutan ke belakang. Selama nggak ada perintah, Nabi kemudian menyisir rambut ke kiri dan ke kanan. Jadi Pak, hal-hal yang kecil saja gitu, sampai ada riwayatnya gitu, yang bahkan termasuk hal-hal yang sangat pribadi gitu. Dan hadis-hadis yang terkait dengan hal yang sangat pribadi itu biasanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha.
bagaimana cara Nabi mandi besar misalnya tuh. Itu riwayatnya riwayat Aisyah sebagian besar. Kemudian uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas mengumpulkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Sungguh telah beruban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang ditanya jawabannya pun beda gitu. Kalau kita, Pak ini terus ubanan, iya gitu, sudah usia kita seperti ini. Ketika Nabi ditanya, Rasulullah, engkau telah beruban. Kata Nabi, surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, Amma Yatasa'alun, kemudian idza syamsu kuwirat, itu menyebabkan aku beruban. Maksudnya ayat-ayat ini ayat-ayat yang bicara tentang kengerian sebagian besar, kengerian tentang kondisi akhirat. Al-Waqi'ah, ada dua golongan, golongan kanan, golongan kiri, yang golongan kanan mendapatkan kemuliaan, kiri sebaliknya itu. Dan itu digambarkan seakan-akan kita bisa membayangkan gitu. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dihancurkan gitu. Yang luar biasa. Sampai pemikiran tentang hal-hal tersebut yang sangat mendalam membuat rambutnya beruban. Rambutnya beruban. Kalau kemudian kita nanya, Pak, kenapa beruban? Kalau kita ini surat Al-Baqarah telah membuat saya beruban. Saleh Bapak itu berarti. Maksudnya menghafal Al-Baqarah, menghafal jadi membuat beruban. Pernahkah Rasulullah SAW menyemir rambut yang telah beruban? Anas bin Malik ini beliau salah satu yang membantu Nabi SAW sejak kecil. Jadi sejak kecil oleh ibunya dititipkan pada Nabi SAW untuk membantu-bantu. Misalnya Nabi bangun, ini Anas nih bawa air wudunya air Nabi untuk kemudian Nabi bertaharah kemudian berwudu. Dan hampir 20 tahun Anas bin Malik bersamai Nabi SAW. Nah, Anas bin Malik kemudian menjawab, nggak sampai demikian, hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Lalu Abu Bakar mewarnai rambutnya yang putih dan dengan daun pacar dan katam. Katam itu bagian dari daun-daunan yang kemudian kalau ditumbuk itu mengeluarkan warna merah. Kemudian dibuat minyak untuk rambut. Dalam riwayat yang lain ada larangan untuk menyemir rambut yang dengan rambut hitam, karena katanya menyerupai Yahudi. Tapi Bapak Ibu, kita harus menempatkan hadis itu, keterangan itu sesuai dengan konteksnya. Jadi ada yang merupakan kebiasaan Nabi SAW yang dibolehkan bahasanya untuk kemudian kita tiru, kita bisa meniru ataupun tidak. Kebiasaan-kebiasaan. Ada yang memang bagian syariat yang memang harus dilakukan. Yang dibolehkan kita ambil atau tidak, misalnya cara berpakaian Nabi SAW. Atau seperti ini, uban, beliau menyemir rambutnya. Kita nggak suka bersemir. Kita mah kalau misalnya, saya kalau bersemir sok ketombean misalnya, ya nggak usah dipaksakan. Atau misalnya Nabi senang punggung kambing kalau makannya itu. Punggung kambing yang mana pas empuk-empuknya, atau paha kambing misalnya. Maka kalau kemudian kita mengatakan, kalau tidak masak punggung kambing atau paha kambing, apa mah nggak akan makan. Oh gitu. Contoh Nabi tidak pada hal yang seperti itunya. Kemudian Nabi juga bercela, Bapak Ibu, bercela dengan ithmin. Misalnya kalau ada yang oleh hajian umrohan ya suka ada ithmin. Katanya mencerahkan penglihatan. Tapi memang kalau yang di sana kan silau, berarti suasananya panas lah ini. Kalau di kita yang tropis ini nggak terlalu terang gitu, maksudnya nggak terlalu matahari itu tidak seperti di gurun. Ini bisa kita pakai, bisa tidak. Tapi memang kalau tidak terbiasa jadi aneh. Pak Asep tiba-tiba ke masjid pakai celak gitu kan gitu, nanti Pak Asep yang mau celak gitu, belum terbiasa gitu, nggak terbiasa. Bahkan kata Nabi, 3 olesan di kanan, 3 olesan di kiri. Pakaian Nabi SAW,
Pakaian yang paling disenangi Nabi SAW adalah gamis. Kalau gitu kita pakai gamis gitu. Apakah boleh? Boleh, boleh, boleh. Kalau nggak pakai gamis nggak masalah, asal jangan nggak pakai baju aja, boleh pakai sepanjang kita nyaman. Dan ini bagian dari yang dibiasakan, kebiasaan Nabi, bukan mengharuskan. Dan ini kelenturan dari ajaran agama kita, tidak saklek gitu. Warna pun Nabi SAW senang dengan warna putih, lebih suci, lebih bagus. Bahkan orang yang meninggal pun dikafankan dengan warna putih. Bagaimana kalau kita senangnya ke warna apa istilahnya itu, warna yang lain misalnya, ya boleh. Bahkan konon ini ada, katanya ada buku The Power of Color, kekuatan warna. Jadi ada kecenderungan orang-orang pakai baju tertentu itu setidaknya menggambarkan kondisi psikis orang tersebut dan ingin dicitrakan seperti apa. Kalau orang ingin dicitrakan berwibawa, gagah, Pak, biasanya teh pakai baju hitam. Hitam. Pada pejabat biasanya ini pakai hitam. Kalau ingin dicitrakan punya wawasan yang luas, cerdas gitu, biasanya biru. Senangnya teh biru. Jadi kayak samudra atau langit gitu. Jadi luas gitu. Kalau ingin citrakan baik, suci, bersih, dia putih gitu. Ada kecenderungan orang senang ke warna itu, katanya begitu, kekuatan warna. Tapi ini bukan sesuatu yang harus saklek, tidak begitu. Sandal Nabi SAW hampir sama seperti sandal. Kalau bahasa kita berarti sandal capit ini nih. Ketika ditanyakan kepada Anas bin Malik, gimana sandal Nabi? Kedua belahnya memiliki tali kibal yang bersatu di tengahnya itu, kayak sandal kita. Bagaimana cara pakai sandalnya? Nah, ada riwayatnya. Nabi SAW mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, maka hendak memulai dari yang sebelah kanan. Jadi kanan dulu, baru kemudian yang kiri. Kalau melepas, kiri dulu nih. Dan bila melepas, hendak dimulai dari yang sebelah kiri dulu, baru kemudian yang kanan. Bapak Ibu rahimakumullah, cincin Nabi SAW. Nah ini dulu sempat ramai yang cincin batu-batu ini. Nabi pun pakai Pak cincin. Cincin Nabi terbuat dari perak, permatanya dari Habsyi. Ada ukiran yang tertera pada cincin Nabi SAW, dan itu dalam riwayat yang lain dijadikan cap. Ini ketika Nabi SAW mengirim surat itu dijadikan cap. Tulisannya Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah. Jadi Muhammad, Rasul, Allah. Cincinnya teh. Gitu. Bagaimana kita buat cincin seperti itu? Ya mangga, mangga. Tapi Nabi SAW, beliau dan riwayat yang lain melepas cincinnya kalau ke toilet, ke WC, karena di sana ada yang kalimat Allah yang dibuka cincinnya. Gitu. Kemudian dipakai di jari yang mana? Di tangan kanan beliau. Dalam riwayat di kelingking, kelingking. Di kelingking, bagian kanan. Gimana kalau kita pakai itu ya sebagai bentuk kecintaan pada Nabi SAW, mudah-mudahan berpahala. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ini bagian dari kebiasaan Nabi SAW. Sorban Nabi seringnya memiliki sorban yang hitam. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah, ketika Fathul Mekah, beliau memakai sorban yang hitam. Sorban yang hitam. Apakah kita ingin pakai sorban begitu? Ya silakan. Enggak mau, enggak apa-apa. Ini bagian dari kebiasaan Nabi SAW. Sarung Nabi, kata Aisyah, beliau memperlihatkan kepada kami pakaian yang telah kumal serta sarung yang kasar. Bajunya tuh, padahal pemimpin nih, kalau mau, ini para sahabatnya bisa mengusahakan pakaian terbaik, sutra yang paling halus nih, kalau nggak diharamkan nih, kalau mau. Tapi inilah Nabi kita, sederhana, sangat sederhana. Suatu saat beliau pimpin sholat jemaah. Kemudian para sahabat mendengar setiap gerakan-gerakan sholat Nabi itu seperti tulang-tulang yang berlepasan dari tempatnya. Bunyi gitu Pak, takbir, ruku, sujud itu kayak bunyi.
Usai sholat, Umar yang memberanikan diri, ya Rasulullah, engkau sedang sakit ya Rasul. Nabi gelengkan kepala tersenyum, enggak wahai Umar. Enggak, ini mah sakit ya Rasul. Enggak wahai Umar. Tapi kami dengar setiap gerakan sholatmu seperti ayat tulang-tulang yang bergesekan lepas dari sendinya. Engkau pasti sedang sakit ya Rasulullah. Nabi senyum kemudian menyingkap jubahnya, nampak di perutnya diikat dengan kain yang diisi dengan batu. Jadi Nabi lapar. Kalau bahasa kita, Umar ketika mengatakan, ya Rasulullah, nggak bilang nih, kok nggak ngomong gitu, atau setidaknya di grup lah notif gitu kepada seluruh anggota grup gitu, lapar gitu, nggak ngomong ya Rasulullah. Nih, Nabi kita bilang begini, wahai Umar, kita adalah golongan yang menahan kesenangan kita untuk kehidupan akhirat. Biarlah aku lapar di dunia, kata Nabi, asal jangan umatku nanti lapar di akhirat. Jadi emutan nanti kita ya semua nanti. Nabi SAW. Nabi memegang otot betis kakiku dan betis kakinya, lalu bersabda, inilah tempat batas sarung. Jika kau nggak suka di sini maka boleh diturunkan. Jika nggak suka juga maka tidak ada hak lagi bagi sarung untuk menutup kedua mata kaki. Jadi sarung nanti Pak di betis ya, kalau nggak turun sedikit, tapi nggak menutup mata kaki. Tapi riwayat yang lain, Abu Bakar biasa menjumpaikan ya sarung nanti jadi menutup mata kaki. Kan dalam hadis yang lain, ini permasalahan khilafiyah isbal ya, menutup mata kaki ataupun tidak. Dalam riwayat yang lain, ketika Abu Bakar menutup mata kakinya dengan sarung itu, kan Nabi mengatakan ini masuk neraka nih kalau, karena kebiasaan di sana orang yang berjalan menutup mata kakinya itu sombong. Ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya senang menutup kaki, engkau mau nggak begitu? Makanya para ulama mengambil istimbat hukum, salah satunya apapun kalau kemudian kita kenakan dengan kesombongan itu udah jelas ini, udah jelas hukumnya. Kemudian cara makan Nabi SAW biasanya 3 jari, karena kurma kan besar-besar. Kalau kita beras 3 jari agak susah itu ya. Ini pun bagian dari kebiasaan. Dan biasa beliau menjilati 3 jembaran itu. Jadi dari ibu jari, telunjuk dengan jari tengah itu ambilnya itu. Keluarga Nabi SAW tidak pernah makan roti syair sampai kenyang 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Tidak pernah kenyang Nabi SAW, sederhana, paling sederhana. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti gandum yang halus sampai wafatnya. Jadi makanan yang beliau makan yang pada umumnya dimakan oleh para sahabatnya yang miskin. Bagaimana dengan lauk pauknya? Ini mana ya, bukan ini. Lauk pauknya tuh dalam riwayat yang lain Nabi senang, lauk yang paling baik adalah cuka. Jadi suatu saat Pak Nabi pulang kemudian ke Aisyah, Nabi lapar, kemudian kalau bahasa kita apa yang bisa kita makan hari ini? Kita makan apa? Ya Aisyah. Kata Aisyah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali cuka. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan adalah cuka, sebaik-baik makanan adalah, cuma 3 kali, sebaik-baik makanan adalah cuka. Maksudnya Nabi tidak mencela makanan, Jadi food vlogger yang ramai kemarin yang mencela makanan itu beda lagi mungkinnya konteksnya. Tapi Nabi nggak mencela makanan, yang dihidangkan itulah yang kemudian dia makan. Yang paling dekat itu yang paling Nabi makan. Nabi senang buah labu teh, waluh gitu ya, kayak seperti itu. Buah-buahan yang dimakan Nabi SAW, kitsa itu seperti mentimun dengan kurma. Saya pernah lihat jurnal hadis yang membahas khusus makan ini, jadi mentimun dengan kurma. Di riwayat yang lain semangka dengan kurma. Tidak aneh-aneh makanan itu, seperti itu. Pernah dihidangkan daging bayawak gitu ya. Kalau Nabi tidak suka, beliau tidak mencela, tapi juga tidak makan, tapi tidak juga mengharamkan gitu ya.
para sahabat, sebagian ada yang makan. Tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau belum baring di tempat tidurnya, letakkan tangannya di tangan kanan di bawah pipi yang kanan, kemudian berbaring itu. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, beliau doanya, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, pelihara aku dari azabmu pada hari kau bangkitkan seluruh hambamu. Ini doanya begitu. Di riwayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Jadi miring kanan gitu ya. Seperti itu tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa kebiasaan Nabi ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika dikaitkan dengan kesehatan pun ternyata ada banyak hikmahnya. Jadi, tapi bukan berarti pembenaran. Ini bukan berarti kemudian kita mengatakan tuh kalau bagian dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ada korelasinya dengan kesehatan misalnya. Dan ini bagian dari hal yang misalnya jadi pembenaran, tidak begitu. Meskipun memang ada hikmahnya, ya, ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ada hadis misalnya tentang lalat, Pak. Lalat dalam riwayat yang lain, kalau ada minuman kemudian lalat itu hinggap di minuman kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, celupkan dimasukkan, benamkan lalat itu, karena di satu sayapnya penyakit, satu sayapnya penawar. Ada Pak yang meneliti tentang itu, lalu kemudian mengatakan ternyata di kedua sayap lalat itu tidak begitu, katanya. Kan kalau kemudian jadi seperti ini, kita kemudian bersikap, oh jangan-jangan Nabi bohong, auzubillah min dzalik. Tidak begitu. Ini pernah dilakukan sampai diseminarkan, Pak. Dan ternyata lalat yang seperti apa dulu, ada hampir 300 jenis lalat, tidak bisa digeneralisir ternyata. Lalat yang seperti apa dulu begitu. Nah, ini pentingnya literasi ini, pentingnya kemudian kita tidak mengklaim bahwa tuh gara-gara nggak ngikutin kita jadi sakit, nggak begitu, Pak. Nggak begitu. Bahwa apa yang beliau lakukan terbimbing dengan wahyu, jelas terima. Dan ini semua Bapak Ibu rahimakumullah bagian dari kita ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak cepat saya. Ini bagian dari kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhlas beriman kepadanya, sebagaimana yang kita sering baca, raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kita ridha Allah Tuhan kita, Islam agama kita, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kita. Bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bersolawat satu kali, Allah yang balas, Pak. Bahkan perintahnya khususnya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersolawat. Kalau Allah memberikan penghormatan solawat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teksnya ada yang menganjurkan sebagaimana solawat yang kita baca dalam tasyahud, ataupun yang lebih ringan dari itu, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina, ataupun tidak menjadi masalah. Tapi seringnya kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuktikan kecintaan kita. Berapa kali terserah kita. Ada yang mengkhususkan 100 kali minimal. Tapi dalam satu keterangan, siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi SAW, 10 kali di waktu pagi, 10 kali waktu sore, di pagi dan sore ini, maka aku jaminkan syafaatku kepadanya. 10 kali mah insya Allah nggak akan makan waktu kita, Pak. 5 menit juga nggak akan lah kita mau sampai 10 kali itu tidak akan menghabiskan waktu kita. Ulama-ulama terdahulu, subhanallah, bersalawat seperti tadi Habib Munzir Al-Musawwah itu sampai 5.000 kali. Kita kadang bingung, 5.000 kali gimana gitu, apa nggak kerja, apa nggak aktivitas yang lainnya, nggak, ternyata Pak, dalam perjalanan, sepanjang perjalanan sampai perjalanan itu, apalagi sekarang dimudahkan dengan tasbih digital gitu untuk menghitung. Tapi jumlah ini bukan ketentuan. Kalau kita menentukan dan harus, itu menjadi hukum tersendiri dan itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kemudian kita, bagi saya mah enaknya 100 kali sehari, pagi dan sore, disilahkan. Kemudian taat kepadanya, mencintainya, mengikuti suri tauladan dalam hidupnya. Terakhir Pak, Nabi SAW mengatakan begini kepada kita, ana faratukum alal haud. Ini kata Nabi SAW, aku tunggu kalian di telagaku.
Nabi SAW mengatakan kepada kita, umat yang sangat dicintainya itu, ana faratukum al-haud, akan aku tunggu engkau di telagaku. Faratukum itu bermakna ana ataqaddamtum, aku akan mendahului kalian, aku akan menyiapkan seluruh hal yang harus disiapkan demi menyambut kalian di telaga, sebagai bagian rahmat Nabi SAW kepada kita umatnya. Pak, kalau kita LDRan ya Pak, udah lama nggak ketemu gitu ya. Kemudian kata pasangan kita teh, Pak, kayak di Antosan di Amperanya misalnya teh, atau gimana ya Pak, yang enakan gitu waktu ke tempatnya teh. Kita teh menunggu waktu itu teh Pak. Apalagi kalau yang belum nikahan ini, kan beda katanya cinta setelah nikah dan sebelum nikah mah. Apalagi yang itu di hari-hari menjelang pertemuan teh yang ditunggu-tunggu, kita bayangkan, oh nanti bakal begini, kalau ketemu teh bakal begini. Maka kerinduan ini Pak, ini teh kerinduan yang kemudian harus terimplementasikan dalam bentuk amal saleh, mencintai Nabi SAW, mengamalkan sunnahnya. Karena Nabi janji begini Pak, dan Nabi nggak pernah ingkar janji ke umatnya. Dalam satu riwayat, ana faratukum alal haud, akan aku tunggu kalian di telagaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk kita meneladani Nabi SAW sesuai dengan kemampuan kita Pak. Kita ajak anak istri, keluarga kita supaya bisa nanti bersama-sama datang di telaga Al-Haud pada hari yang sangat panas. Manusia awal dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, semua orang khawatir dengan urusannya masing-masing. Dan orang-orang beriman kemudian diajak ke telaga Nabi SAW. Untuk apa Pak ke telaganya itu? Nanti diberikan air minum oleh Nabi SAW. Nabi sendiri yang menyiapkan air minum itu, membagi-bagikan kepada umatnya. Makanya ulama kita ada yang menambahkan doa itu Pak. Setelah dengar azan itu ditambahkan doanya, wasqina haudahu, ya Allah, sampaikan kami kepada telaganya, telaga Nabi SAW. Izinkan kami meminum air telaga itu langsung dari tangan pemiliknya yang mulia. Syurbatan hani'atan mari'ah, minuman yang lezat, yang menyegarkan, yang menghilangkan dahaga selamanya. Dan mudah-mudahan janji ini kita janji bersama Pak. Janji Nabi kepada kita umatnya, untuk kemudian kita pegang baik-baik. Ini Nabi janji ketemu kita umatnya. Meskipun dalam riwayat yang lain ada orang-orang yang tersingkir dari telaga Nabi SAW. Nauzubillah min dzalik. Ketika Nabi mengatakan, ya Allah, dialah umatku, dia umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Dalam riwayat yang lain digambarkan, dalam tafsirnya, mereka adalah orang-orang yang menambah-nambahkan syariat Nabi SAW yang Nabi nggak contohin, ditambahin gitu ya. Seperti itu. Itu saja barangkali Bapak rahimakumullah kajian kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, kesehatan lahir batin, rezeki yang halal barakah, sehingga kita bisa mengikuti apa yang telah disampaikan Nabi SAW, supaya kita bisa memenuhi janji kita kepada Nabi SAW kalau kita jumpa Nabi di telaganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.